Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4086 Kota Serigala Xuanzu. Datang. Lin Bai berdiri di hutan dan mendongak. Di bawah sinar matahari terbenam, sebuah perahu roh besar turun dari langit. Perahu itu penuh dengan bendera warna-warni. Itu adalah perahu roh kota Hongqiu. Di samping perahu roh kota Hongqiu, ada juga 10 perahu roh, baik yang besar maupun yang kecil, yang dikirim oleh kota Sancheng sebagai penjaga. Ketika puluhan perahu roh ini tiba di langit di atas Gunung Chaoyun, tiba-tiba, langit dan bumi meledak. Sebuah kekuatan dahsyat ditembakkan dari suatu tempat di dalam Gunung Chaoyun untuk menghancurkan susunan pertahanan di perahu roh kota Hongqiu. Perahu roh itu berguncang hebat di udara, dan sesaat kemudian, perahu itu menabrak pegunungan Chaoyun. Sepertinya prajurit kota serigala sudah bergerak. Kalian bisa mencari tempat tinggal. Setelah masalah ini selesai, aku akan kembali kepadamu secara alami. Lin Bai berteriak kepada Zhou Xi, dan sosoknya melayang ke depan dan menghilang. Meskipun prestasi Zhou Xi tidak lemah dan juga ada 9 perampokan, akan ada banyak masalah jika Zhou Xi mengikuti Lin Bai. Lin Bai berjalan cepat melewati hutan, dan segera tiba di tempat perahu roh kota Hongqiu jatuh. Pada saat ini, Lin Bai merasakan napas banyak seniman bela diri tiba-tiba keluar dari hutan, hampir semuanya adalah seniman bela diri di alam Tao, dan banyak dari mereka adalah orang kuat di tingkat Daozun. Meriam Sirius dari kota Serigala Xuanzu tampaknya berteman dengan kota Serigala Xuanzu, bukan? Sebelum perahu roh kota Hongqiu jatuh, sebagian besar prajurit di perahu itu melarikan diri dengan selamat, termasuk Du Qiu dan Sun Yao. Hari ini, perahu roh penjaga kota pegunungan yang terpotong telah jatuh, dan ratusan orang kuat telah melangkah keluar dari perahu roh untuk melindungi para prajurit kota Hongqiu. Jika Du Qiu dan Du Ersu dari kota Hongqiu ada hubungannya dengan wilayah kota Jianshan, mereka tidak akan lepas dari hubungan itu. Orang-orang di kota Hongqiu dan kota Jianshan secara alami merasakan bau Lin Bai, tetapi mereka berpikir bahwa Lin Bai mungkin bersama kota Serigala Xuanzu, jadi mereka tidak banyak bertanya. Belum lama ini, ratusan orang kuat keluar dari hutan gelap. Sebelum mereka datang ke kota Hongqiu dan kota Jianshan, pemimpinnya adalah seorang pemuda. Lang Qing, penguasa kota muda kota serigala di Xuanzu, adalah pemimpinnya. Lang Qing, kota serigala di Xuanzu, telah bertemu dengan semua paman yang lebih tua. Lang Qing berkata dengan lembut dan sopan. Paman kedua Du dari kota Hongqiu tidak mengubah wajahnya. Dia berkata dengan tenang, saya telah mendengar bahwa Lang Qing, penguasa kota muda kota serigala di Xuanzu, adalah naga dan phoenix di antara orang-orang, dan dia telah diterima sebagai murid dalam oleh Sekte Dewa Bulan Merah. Sekarang, Anda dapat melihat bahwa itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Tetapi saya tidak tahu mengapa Tuan Lang Qing menghentikan kita. Lang Qing berkata sambil tersenyum, Paman Du, Anda salah paham. Keponakan saya bukanlah orang yang menghentikan Paman Du dan kota Hongqiu. Dia hanya melihat seorang prajurit yang memotong kota pegunungan di udara. Dia menghentikannya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Paman Du juga ada di sana. Itu adalah banjir yang menghanyutkan kuil Raja Naga. Dalam kegelapan, Lin Bai mendengar kata-kata Lang Qing dan tertawa dalam hatinya. Lang Qingguo benar-benar pintar. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menghentikan para prajurit kota Hongqiu, tetapi dia ingin menghentikan perahu roh kota Slashing Mountain. Dia hanya menembak jatuh perahu roh kota Hongqiu hanya ketika dia melakukan kesalahan. Dengan argumen ini, di masa depan, bahkan jika pemilik kota-kota Hongqiu pergi, kota serigala Xuanzu juga punya alasan. Dalam peperangan antara Xuanzu dan Lianzu, kota serigala dan kota Sancheng sedang dalam keadaan yang sangat bersemangat. Hari ini, saya baru saja melihat begitu banyak penguasa kota pegunungan keluar. Selama mereka terbunuh, vitalitas kota Sancheng akan sangat rusak. Inilah hasil yang saya harapkan untuk dilihat di kota serigala Xuanzu. Saudara-saudara, berikan padaku. Lang Qing tidak berbicara omong kosong. Setelah menunjukkan posisi dan sikapnya, dia segera mengangkat tangannya. Para prajurit kota serigala di Xuanzu bergegas maju satu demi satu. Mereka memimpin dalam membunuh para prajurit yang membunuh kota pegunungan, tetapi tidak menggerakkan sedikit pun kekuatan kota Hongqiu. Mata Paman Du berbinar, dan dia berkata dengan suara dingin, sekarang kota Jianshan dan kota Hongqiu telah menikah, apakah Tuan Lang Qing harus bersenang-senang di hari yang bahagia ini? Lang Qing berkata sambil tersenyum, hari ini adalah hari ketika putra tertua dari kota Hongqiu menikah. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh keponakanku.
Paman Du, kamu dapat meninggalkan kota Hongqiu. Selain itu, aku berharap kamu memiliki pernikahan yang bahagia selama 100 tahun. Nanti, aku akan mengirimkan hadiah kepada kota Hongqiu di kota serigala Suanzu. Paman Du berkata dengan suara dingin, kamu mendengarnya dengan jelas. Aku mengatakan bahwa kota Jianshan telah menikah dengan kota Hongqiu. Sekarang kamu berperang melawan kota Jianshan. Bukankah menjadi orang tua adalah suatu hiasan? Lang Qing berkata sambil tersenyum, kota serigala Suanzu tidak ingin menjadi musuh Du Ersu, tetapi Du Ersu harus mengandalkan usia tuanya dan menjual usia tuanya. Aku tidak takut dengan kota serigala Suanzu. Haha, beraninya kau. Orang tua itu akan datang untuk mempelajari keterampilan kota serigala di Suanzu. Du Ersu sangat marah sehingga seluruh tubuhnya bergetar, dan kekuatannya yang besar meledak. Dia memimpin para prajurit kota Hongqiu untuk membunuh kota serigala Suanzu. Du Ersu juga diam-diam mengeluh bahwa Lang Qing bukanlah apa-apa. Meskipun kota Hongqiu dan kota Jianshan sekarang telah menikah, Du Ersu tahu bahwa kota Hongqiu tidak akan membantu kota Jianshan dengan sepenuh hati. Paling-paling, itu hanya hubungan yang baik. Namun sekarang, Lang Qing harus bertarung melawan paman kedua Du. Jika tidak, jika kota Hongqiu tidak menyerang, dia akan melihat pikiran kota Hongqiu. Oleh karena itu, paman Du sulit dilepaskan. Namun, para prajurit kota Sancheng juga memiliki pikiran mereka sendiri. Ketika mereka mengawal pasukan untuk meninggalkan kota, mereka diam-diam menerima perintah rahasia untuk membunuh kota pegunungan. Perintah rahasia itu mengatakan, jika Anda bertemu dengan seorang prajurit di kota serigala Suanzu di jalan, semua prajurit yang memotong kota pegunungan dengan cepat berpura-pura tidak terkalahkan dan melarikan diri sesegera mungkin. Oleh karena itu, setelah serangan Suanzu, para prajurit yang memotong kota pegunungan dengan cepat runtuh dan melarikan diri ke segala arah. Dalam sekejap mata, hanya para prajurit kota serigala Suanzu dan kota Hongqiu yang masih berjuang keras. Jelaslah bahwa kota serigala Suanzu sudah dipersiapkan dengan baik, Dosu juga dengan jelas memberitahukan jumlah orang kuat di kota Hongqiu, jadi Lang Qing sudah dipersiapkan dengan baik dan menekan para prajurit kota Hongqiu dalam waktu singkat. Bahkan Du Ersu dipukuli oleh orang kuat dari kota serigala Suanzu, memuntahkan darah dan mundur berkali-kali. Paman kedua. Du Qiyu melihat Du Ersu terluka dan langsung berteriak. Du Ersu tampak pucat dan berkata, Du Qiyu, bawa Sun Yao kembali ke kota Jianshan terlebih dahulu. Kota serigala Suanzu sudah dipersiapkan. Kita bukan saingan. Terutama beritahu Tuan Kota bahwa ada mata-mata kota serigala Suanzu di kota ini. Kalau tidak, kota serigala Suanzu tidak akan tahu kekuatan dan rute kita. Mendengar ini, Du Qiyu segera menggendong Sun Yao dan, di bawah perlindungan beberapa penjaga di sekitarnya, melarikan diri dari hutan pegunungan yang gelap dan menghilang. Tuan muda, Du Qiyu telah melarikan diri. Haruskah kita mengejarnya? Seorang pria kuat datang ke Lang Qing dan bertanya dengan suara rendah. Lang Qing tampak muram dan bermata tajam, tidak, jika rencananya benar, King Luo akan membunuh mereka. Kita telah menyelesaikan tugas kita. Beritahu saudara-saudara untuk segera mundur. Berita dari sini akan segera menyebar ke kota Jianshan. Ketika pasukan kota pegunungan yang terpotong datang, kita tidak akan dapat melarikan diri dari cakupan 8 kota penting. Alasan mengapa para prajurit kota serigala di Suanzu dapat memasuki pedalaman kota Jianshan adalah karena Dosu membuka pintu belakang. Jika pasukan Sancheng datang saat ini, Lang Qing dan yang lainnya akan berada dalam dilema. Untungnya, tugas kota serigala Suanzu telah selesai. Menurut rencana, mereka berhasil membagi Du Qiyu dan tim kuat kota Hongqiu. Hal berikutnya adalah menyerahkannya kepada King Luo. Tubuh Du dan matahari Yaolin menghilang di tempat yang sama. Bab 4087 Hati-hati terhadap orang yang tidak punya apa-apa. Matahari mulai terbenam dan malam menyelimuti bumi. Di tengah hutan yang gelap, Du Qiyu menyeret Sun Yao dan berlari kencang. Dari waktu ke waktu, terdengar suara pelan dari mulutnya, sialan. 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 Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan pendekar kota serigala di Suanzu sebelum aku meninggalkan wilayah kota Jianshan? Aku senang menikahi seorang menantu perempuan. Bagaimana bisa ada begitu banyak masalah? Sun Yao berkata dengan acuh tak acuh, apa masalah ini? Kota Hongqiu dan kota Jianshan sudah menikah, dan akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Diam. Du Qiyu meraung keras pada Sun Yao, yang membuat wajahnya pucat, itu semua karena perbuatanmu. Sialan.
Saat aku membawamu kembali ke kota Hongqiu, aku akan menunjukkan kekuatanku. Ada banyak mainan di kota Hongqiu. Aku jamin kau tidak akan bisa turun selama setengah bulan. Sun Yao tampak pucat dan ketakutan. Dia ingin melepaskan diri dari pergelangan tangan Du Qiyu. Namun, Du Qiyu sangat kuat. Dia menyeret Sun Yao hingga tewas dan tidak membiarkan Sun Yao melarikan diri. Bang! Pada saat ini, seorang penjaga yang sedang menyelidiki jalan di depan Du Qiyu tiba-tiba berhenti. Du Qiyu menabrak punggung pria itu, yang membuat dahinya sakit. Dia menggeram, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa berhenti tiba-tiba?" Penjaga itu berkata dengan suara dingin, "Tuan muda, ada seseorang di depanmu." Du Qiyu menjulurkan kepala dari belakang penjaga dan melihat sosok gelap yang berdiri di hutan gelap di depan. Du Qiyu dengan marah meraung, "Di mana tikus-tikus bermain trik di sini? Aku Du Qiyu, putra tertua kota Hongqiu. Minggirlah dengan cepat, atau kamu akan dibantai di seluruh rumah, dan para wanita akan menjadi pelacur selama beberapa generasi." Haha. Putra tertua kota Hongqiu sangat kuat. Sayangnya, aku telah dibantai untuk waktu yang lama. Sosok gelap yang berdiri di tengah hutan itu mencibir dan melangkah maju, muncul di hadapan Du Qiyu dan yang lainnya. Cahaya bulan jatuh di tengah hutan, menyinari wajahnya, membuat semua orang bisa melihat wajahnya dengan jelas. Orang ini adalah Lin Bai. King Luo. Sun Yao menatap Lin Bai dengan linglung dan berseru. "Kenapa, kamu? Melihat tunanganmu jatuh ke tanganku, hatimu tidak rela. Jadi datang untuk membalas dendam. Apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya tanpa menimbang berat badanmu sendiri?" Du Qiyu berkata sambil mencibir, "Kudengar keluarga King Jiamu di kota King Sui dikhianati oleh pamannya di keluarganya. Keluarga King telah hancur. Kamu seperti anjing yang kehilangan keluarganya. Apa kemampuanmu untuk berteriak di hadapanku? Keluar dari sini." Du Qiyu meraung dengan ganas. Du Qiyu melihat bahwa King Luo hanya mampu mengolah dirinya sendiri di alam kuasi Tao, jadi dia tidak takut akan hal itu. Bagaimanapun juga, 5 pengawal di sekelilingnya adalah 6 perampok yang sebenarnya. Bukankah mudah untuk menangkap seorang pendekar Tao semu? "King Luo, pergilah. Jangan pedulikan aku," teriak Sun Yao. Lin Bai melangkah maju dengan wajah muram dan berkata dengan suara dingin, "Du Qiyu, apakah kamu pernah mendengar sebuah kata?" Du Qiyu bertanya, "Kata apa?" Lin Bai berkata sambil tersenyum, "Selalu waspada terhadap mereka yang tidak punya apa-apa." Begitu suara itu jatuh, cahaya pedang di tangan Lin Bai menyala, dan tiba-tiba dia ditutupi oleh ide pedang dalam jarak 10 mil. Kekacauan indera pedang, seperti arus laut yang berlawanan, penuh dengan hutan, membuat wajah Du Qiyu pucat pasi. "Bunuh dia! Bunuh dia!" Du Qiyu menarik Sun Yao kembali dan berteriak pada 5 pengawal di sekitarnya. Setelah mendengar perintah Du Qiyu, 5 pengawal yang merupakan prajurit tangguh dari jalan 6 perampok itu menghunus pedang mereka dan membunuh Lin Bai satu per satu. Ketika 6 segel Tao di dada Lin Bai berkelap-kelip, pedang es hijau melayang di telapak tangannya, dan cahaya redup pedang itu melintas di tenggorokan 4 dari mereka, darah berceceran di mana-mana, dan 4 kepala melayang ke langit dan mendarat di depan Du Qiyu. Seorang pengawal lainnya, yang terluka parah, terbang keluar. Bukan karena dia sangat terampil, tetapi karena Lin Bai dengan sengaja menyelamatkan nyawa anjingnya. Du Qiyu menatap kepala 5 pengawal itu dengan mata besar. Dia pucat dan tercengang. Lin Bai memegang pedang tajam dan datang ke Du Qiyu dengan wajah dingin. Du Qiyu panik, berlutut di tanah dan berkata, Saudara King Luo, ampuni hidupmu, maafkan aku. Kota Hongqiuku dan kota King Suimu adalah teman lama. Ketika kamu lahir, ayahku datang berkunjung secara langsung untuk menyampaikan ucapan selamat. Kakak King Luo, kamu sudah dewasa, jadi aku harus melepaskan adikku sekali saja. Sun Yao, aku tidak ingin mengembalikannya padamu, kembali padamu. Du Qiyu dengan cepat mendorong Sun Yao ke belakang Lin Bai. Lin Bai menarik Sun Yao ke belakang punggungnya dan menatap Du Qiyu dengan dingin, sebenarnya, aku tidak peduli untuk membunuhmu demi sampah sepertimu, tetapi sayang sekali aku sudah membuat perjanjian dengan mereka bahwa kamu harus mati di tanganku. Mata Du Qiyu membelalak. Dia melihat Lin Bai mengangkat pedang King Suang dengan acuh tak acuh dan memotongnya dengan satu pedang. Kemudian dia merasakan lehernya dingin, dan kepalanya jatuh dari lehernya tanpa sadar. Pandangannya berangsur-angsur kabur dan redup, sampai dia tidak bisa melihat benda apapun.
Du Qiyu, mati. Lin Bai menyingkirkan beberapa tas penyimpanan orang, membawa Sun Yao, berbalik dan pergi. Yang terluka parah dan jatuh ke tanah sudah membuat penjaga konyol itu ketakutan, hanya bisa melihat Lin Bai dan Sun Yao pergi. Setelah setengah suara, penjaga itu mendapatkan kembali kekuatannya, mengambil tubuh dan kepala Du Qiyu dari tanah, dengan cepat berbalik dan berlari untuk menemukan Paman Du, menjelaskan situasinya. Ketika Lin Bai dan Sun Yao berjalan keluar dari Gunung Chaoyun, Lin Bai dengan jelas mendengar suara gemuruh dari belakang. Itu adalah suara gemuruh Paman Du. Sepertinya berita kematian Du Qiyu telah sampai ke telinga Paman Du. Lin Bai mendengus dan tidak memperhatikannya. Setelah menggendong Sun Yao dan menemukan Zhou Xi di luar Gunung Chaoyun, mereka bertiga segera pergi dari sini. Alih-alih kembali ke kota Jianshan, mereka menuju ke 8 kota penting. Lin Bai telah mendapatkan benih teratai ungu Wan Qi dan menyelamatkan Sun Yao. Dia tidak harus kembali ke kota Jianshan. Tidak ada arti penting lain untuk tinggal di sini. Lebih baik pergi secepatnya. Adapun Sun Yao, bahkan jika dia ingin kembali ke kota Jianshan, Lin Bai tidak akan membiarkannya kembali. Ketiganya meninggalkan pedalaman kota Jianshan semalaman. Dengan token masuk yang diberikan Dosu kepada Lin Bai, perjalanan itu tidak terhalang. Apa? Kota Serigala Xuanzu tidak membunuh Du Qiyu. Apakah Du Qiyu mati di tangan King Luo? Ya, itu adalah penjaga di samping Du Qiyu di kota Hongqiu yang memberitahunya secara langsung. Seharusnya tidak ada kesalahan. Di aula keluarga Sun, penguasa Sancheng mendengar berita itu dengan tidak percaya. Penguasa kota Sancheng ingin membiarkan kota Serigala Xuanzu membunuh Du Qiyu. Dengan cara ini, kota Hongqiu pasti akan bertarung dengan kota Serigala Xuanzu, dan mengikat kota Hongqiu lebih kuat ke kapal Sancheng. Tetapi apa yang tidak dipikirkan oleh penguasa kota Sanshan? Karena kota Serigala Xuanzu tidak memulai, King Luo lah yang membunuh Du Qiyu. Itu satu langkah lagi dari catur. Penguasa kota Sancheng duduk di kursinya dengan menyesal dan berkata dengan wajah jelek, entah itu kota Serigala di Xuanzu yang membunuh Du Qiyu, atau membunuh Du Qiyu di luar yurisdiksi kota, itu baik untuk kota, tetapi hanya King Luo yang membunuh Du Qiyu, yang merugikan kota tanpa keuntungan apapun. Itu perhitungan yang bagus. Siapa yang memikirkannya? Siapa yang meminta King Luo untuk membunuh Du Qiyu? Bab 4088, Mencari Pedang. Di dunia iblis, ada banyak kota seni bela diri di bawah yurisdiksi masing-masing kota. Hanya kota seni bela diri yang dekat dengan masing-masing kota yang akan terdaftar sebagai kota penting. Selain kota-kota penting, kota-kota seni bela diri semuanya adalah kota seni bela diri biasa, seperti kota Jiuye. Lin Bai, Sun Yao, dan Zhou Xi meninggalkan 8 kota penting di kota Jianshan dalam semalam. Karena perang antara Sancheng dan kota Serigala di Xuanzu, susunan transmisi di kota-kota militer utama dan kota-kota penting di bawah yurisdiksi kota Jianshan telah ditutup, jadi Lin Bai hanya bisa terbang sendiri. Tuan, jika Anda melintasi gunung di depan Anda akan meninggalkan pedalaman kota Sancheng. Tetapi saya sarankan untuk tidak memasuki kota dan kota sesuka hati, jika tidak, kita akan mudah ditemukan di kota Hongqiu. Zhou Xi berkata dengan khawatir. Ketika seorang prajurit memasuki kota dan kota seni bela diri, dia akan tersapu oleh susunan Fa, dan token identitasnya juga merupakan catatan. Jika kota Hongqiu ingin membalas dendam atas Du Qiyu, Anda hanya perlu mengirim seseorang ke kota bela diri besar untuk mendapatkan informasi, dan mudah untuk menemukan tempat Lin Bai untuk menetap. Lin Bai juga merasa bahwa itu masuk akal. Sepanjang jalan, dia tidak membawa Zhou Xi dan Sun Yao ke kota atau kota bela diri manapun. Saya membunuh Du Qiyu dan harus mati. Anda tidak bisa kembali ke kota pegunungan. Apakah Anda menyesalinya sekarang? Lin Bai mendekati Sun Yao dan bertanya dengan suara rendah. Begitu Zhou Xi melihat pendekatan Lin Bai ke Sun Yao, dia memperlambat langkahnya dan menjaga jarak dengan Lin Bai dan Sun Yao. Sun Yao berkata sambil tersenyum, aku tidak menyesalinya. Selama aku bisa mengikutimu, aku tidak akan menyesalinya. Mengenai kota pegunungan yang terpotong, tempat yang tidak berperasaan itu, jangan kembali, hanya ayahku. Bagaimanapun, dialah yang melahirkan dan membesarkanku, tetapi aku masih merasa sedikit khawatir. Lin Bai berkata dengan suara rendah, kota pegunungan itu kaya akan detail dan didukung oleh Sekte Naga Lilin, jadi tidak akan hancur dalam waktu singkat.
Bahkan jika kita mundur selangkah lagi, kota pegunungan tidak dapat menahan kota serigala Suanzu, dan Sekte Naga Zhu tidak akan tinggal diam dan melihat benih teratai ungu Wan Qi jatuh ke tangan kota serigala Suanzu. Mendengar penghiburan Lin Bai, Sun Yao sedikit menenangkan hatinya dan bertanya sambil tersenyum, kemana kita akan pergi selanjutnya? Lin Bai berkata, cari tempat untuk beristirahat dulu, lalu pergi ke sungai Xianxi. Masalah kota pegunungan terpotong sudah selesai. Lin Bai harus bergegas ke sungai Xianxi untuk menemukan pedang iblis. Jika tidak, semakin lama waktu tertunda, semakin kecil kemungkinan untuk menemukan pedang iblis. Setengah bulan kemudian, berita bahwa King Luo membunuh Du Qiyu telah menyebar di tanah Lianzhu. Tuan kota Hongqiu marah, di seluruh negeri Lianzhu hadiahi kepala King Luo. Untuk sesaat, potret King Luo tersebar di seluruh jalan dan gang kota-kota besar di Lianzhu. Untungnya, ketika King Luo berada di kota Qingshui, kota itu tutup sepanjang tahun. Kecuali para tetua di klan, hanya sedikit orang yang pernah melihat wajah asli King Luo. Jadi wajah Lin Bai cocok dengan nama King Luo, yang membuat orang-orang di seluruh negeri Lianzhu merasa bahwa Lin Bai adalah King Luo. Kota Qingshui. Paman kedua dari keluarga Qing, yang duduk di singgasana, melihat potret yang dikirim dari kota Hongqiu di tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis, keponakanku, aku tidak menyangka kamu bisa mengubah wajahmu. Apakah kamu pikir kamu bisa menghindari pengejaran? Sebelumnya, Lin Bai mengetahui dari mulut King Luo bahwa alasan mengapa kota Qingshui menghancurkan kota begitu cepat adalah karena pencuri internal. Pencuri ini adalah paman kedua dari keluarga King Luo, pamannya, dan saudara laki-laki ayahnya. King Luo dan ayahnya tidak percaya bahwa paman kedua dari keluarga Qing yang menjual kota itu kepada musuh pada hari itu. Sekarang paman kedua meminta izin untuk melihat nama King Luo dan wajah Lin Bai pada perintah hadiah yang dikeluarkan oleh kota Hongqiu. Dia tidak berpikir ada yang salah dengannya. Dia hanya berpikir bahwa King Luo terluka parah ketika dia melarikan diri. Setelah lukanya sembuh, wajahnya berubah drastis dan temperamennya berubah drastis. Bagaimanapun, selama seseorang telah mengalami perubahan tragis kota Qingshui, temperamennya akan sangat berubah. Itu yang terbaik. Aku tidak akan mengalami banyak masalah jika aku memiliki kota Hongqiu untuk memburumu. Paman kedua dari keluarga Qing duduk di singgasana dan menatap kota Qingshui dengan senyum puas. Pada saat yang sama, 3 orang Lin Bai melewati sebuah desa yang baru saja dibantai. Hanya beberapa prajurit yang bersembunyi di desa dan menyelamatkan hidup mereka. Di tengah desa, saya melihat gambar wajah putih di dinding. Zhou Xi berkata dengan suara rendah, sepertinya kota Hongqiu benar-benar marah. Jika kamu memberikan informasi, kamu akan diberi hadiah 100 juta Zukuedan, senjata ajaib Taoisme. Jika kamu dapat mengangkat kepalamu, kamu akan diberi hadiah 100 juta Zukuedan, 3 senjata ajaib, dan 100 wanita cantik. Membunuh seorang pejuang di alam kuasi Tao dengan hadiah seperti ini adalah hadiah yang sangat tinggi. Kata Zhou Xi. Sun Yao melihat itu, menatap Lin Bai dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya, dia diam-diam mendekati masa lalu dan memegang tangan di lengan baju Lin Bai. Lin Bai berkata dengan senyum bebas dan santai, yang diharapkan adalah kota Hongqiu benar-benar kaya dan murah hati. Seringkali ratusan juta Zukuedan dan beberapa senjata ajaib. Ayo pergi. Pergi ke sungai Xianxi. Setelah aku menemukan apa yang aku inginkan, aku tidak akan menunggu Lianzhu. Lin Bai membawa Sun Yao dan Zhou Xi keluar dari desa Wuze yang bobrok ini dan melanjutkan perjalanannya. Lin Bai telah mengetahui bahwa sumber sungai Xianxi berasal dari kota Xianliu di Lianzhu, dan mengalir ke barat hingga kota Jingluo di Suanzhu. Kota Xianliu Lianzhu adalah salah satu kota terbesar di tanah Lianzhu. Kekuatannya sangat kuat. Orang-orang kuat di kota itu seperti awan ahli. Dikatakan bahwa ada juga orang-orang kuat di tingkat Taoisme dan dewa. Menurut perhitungan Lin Bai, menemukan sungai Xianxi dari Gunung Yongye dan pergi ke timur selama setengah bulan seharusnya menjadi tempat di mana dia dijemput untuk pertama kalinya. Dalam ingatan Lin Bai, air sungai Xianxi sangat cepat, dan tidak mudah untuk menemukan lokasi yang tepat. Oleh karena itu, Lin Bai membawa Zhou Xi dan Sun Yao kembali ke Gunung Yongye lagi. Menurut ingatan pada hari ketika kedua saudari itu menyelamatkan Lin Bai, dia menemukan lokasi sungai Xianxi. Kemudian, Lin dan Bai melawan arus dan langsung menuju ke hulu sungai Xianxi. Tidak sedikit orang yang memungut mayat di sungai. Akan ada di hulu dan hilir sungai Xianxi. Jadi tidak mudah untuk menemukan lokasi yang tepat dan orang yang akan memungut mayat.
Zhou Xi berkata dengan suara rendah. Sun Yao berkata, saya pernah mendengar tentang legenda sungai Xianxi di kota Jianshan sebelumnya. Menurut legenda, ada saluran lubang cacing di dasar sungai Xianxi, yang menghubungkan medan perang antara dunia roh dan dunia iblis, jadi ada mayat yang mengapung di sungai Xianxi sesekali. Sungai mayat abadi juga dinamai demikian. Tetapi selama bertahun-tahun, banyak prajurit telah mencari di hulu dan hilir sungai Xianxi, tetapi mereka belum menemukan saluran yang menghubungkan dunia roh dan dunia iblis dalam legenda, sehingga banyak orang menganggap legenda ini salah. Sekarang Lianzu dan Xuanzu sedang berperang, pasti ada lebih banyak mayat di sungai Xianxi. Zhou Xi berkata sambil tersenyum, saya pernah mendengar legenda yang dikatakan Nona Sun Yao. Tuan, orang yang memancing mayat di sungai itu juga punya geng dan pasukan. Lin Bai berkata dengan heran, oh, ada juga pasukan geng yang terutama mengumpulkan mayat. Itu tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat sebelumnya. Bab 4089, 16 Dermaga Abadi dan Teluk Boyue. Sungai Xianxi mengalir melalui Lianzu dan Xuanzu. Ada banyak prajurit di tepi sungai yang mencari nafkah dengan memungut mayat sepanjang tahun, yang juga memunculkan banyak kekuatan. Misalnya, 16 Xianwu, dan Boyue Bay, adalah yang paling terkenal. Zhou Xi menjelaskan kepada Lin Bai, sungai Xianxi membentang puluhan juta mil. Sungai itu mengalir deras dan memiliki pepatah, 16 bahaya alam. 16 Xianwu memiliki cabang helm di 16 posisi bahaya alam di sungai Xianxi. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan 16 Xianwu tidak kalah dengan kekuatan kota manapun di Lianzu dan Xuanzu, dan bahkan lebih kuat dari beberapa kota biasa. Benteng 16 abadi hanyalah pasukan geng, tetapi siapapun yang ingin mencari nafkah di sungai Xianxi dapat memasuki benteng 16 abadi, termasuk para pengumpul mayat. Kekuatan lainnya adalah Teluk Boyue. Ada banyak kesamaan antara Teluk Boyue dan Xianwu. Keduanya menjalankan bisnis yang sama, tetapi kekuatan Teluk Boyue lebih kecil daripada Xianwu. Perbedaan terbesar adalah Teluk Boyue adalah gua penjualan emas yang sangat besar. Gua ini khusus disiapkan untuk para prajurit yang mencari nafkah di sungai Xianxi. Selama Anda punya uang, Anda dapat menikmati perlakuan melampaui kaisar di Teluk Boyue. Kata-kata Zhou Xi, mendengarkan kabut awan Sun Yao, lalu dengan rasa ingin tahu bertanya, sungai mayat abadi untuk mencari nafkah bagi seorang prajurit. Apakah itu hanya mayat? Apakah ada cara lain untuk mencari nafkah? Zhou Xi terkekeh, Nona Sun Yao telah lama tinggal di kota Sancheng. Dia jarang keluar. Sejak kecil, dia tidak khawatir tentang makanan dan pakaian. Tentu saja, dia tidak tahu apa yang terjadi di sungai Xianxi. Sungai mayat abadi tidak ada habisnya. Ada banyak monster langka di dalam air. Semua monster ini adalah harta karun. Jika Anda membunuh satu kepala, mereka berharga. Selain itu, sungai mayat abadi penuh dengan kekuatan spiritual, dan ada juga banyak gua yang membiarkan banyak benda spiritual langka. Misalnya, bunga ruoshui, yang terkenal di tanah Lianzu dan Xuanzu berasal dari sungai Xianxi. Ada juga banyak tambang besi di sungai Xianxi, seperti Cilin Senti, besi meteorit yang sangat dingin, dan sebagainya, yang semuanya berasal dari sungai Xianxi. Hanya saja harta karun ini panjang dan berbahaya, dan sulit bagi seniman bela diri biasa untuk menemukannya. Sejak kebangkitan 16 Xianwu dan Teluk Boyue, harta karun ini secara alami jatuh ke tangan mereka. Mendengar kata-kata Zhou Xi, Lin Bai memiliki sedikit pemahaman tentang sungai Xianxi. Namun Lin Bai tidak menyangka kalau kekuatan 16 Xianwu dan Teluk Boyue begitu dahsyat, tak kurang dari satu kota di Lianzu dan Xuanzu. Sepanjang jalan mengobrol, Lin Bai tiba-tiba berhenti di tengah udara, perlahan jatuh dari awan dan berdiri di tepi sungai. Air sungai Xianxi yang berlumpur dan kuning, dan arusnya cepat. Ada gelombang nyata di sungai besar dari waktu ke waktu. Tampaknya ada binatang buas yang bersembunyi di dalamnya. Dari waktu ke waktu, Lin Bai bisa melihat banyak tubuh putih mengambang keluar dari air, dan kemudian mereka ditelan oleh sungai dan menghilang. Ini dia. Mata Lin Bai berkedip dan menutup matanya. Dia ingat bahwa tempat di mana dia dijemput untuk pertama kalinya pada hari itu seharusnya adalah tempat ini. Zhou Xi dan Sun Yao mengikuti Lin Bai dari dekat. Mereka tidak tahu apa yang dicari Lin Bai. Tuan, apa yang Anda cari?
Jika Anda dapat memberi tahu orang tua itu, mungkin dia bisa memikirkan beberapa cara Zhou Xi mengikuti Lin Bai untuk waktu yang lama di tepi sungai Xianxi, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ketika saya datang ke dunia iblis, saya hanyut di sungai mayat abadi. Ketika aku pertama kali dijemput, orang yang menjemputku mengambil tas penyimpanan dan pedangku. Aku datang ke sini untuk menemukan pedangku. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Zhou Xi tiba-tiba mengangguk, tetapi kemudian mengerutkan kening dan berkata, sungai mayat abadi begitu besar sehingga pemungut mayat tidak tinggal di tempat yang pasti. Selain itu, tuannya masih koma pada waktu itu, dan dia tidak melihat wajahnya. Sekarang sulit untuk menemukan jejak pedang hanya berdasarkan beberapa ingatan. Wajah muram Lin Bai berkata, bahkan jika sulit, aku akan menemukannya. Pedang itu sangat penting bagiku. Lin Bai dan Zhou Xi kini berada di posisi tebing. Sebelumnya, Lin Bai melihat jejak-jejak tarikan di tebing sepanjang tahun, yang membuat tebing itu sangat halus. Melihat air sungai Xianxi yang mengalir, Lin Bai tampak getir. Seperti yang dikatakan Zhou Xi, sungai Xianxi begitu besar sehingga para pemancing mayat tidak memiliki tempat yang pasti. Bagaimana cara menemukan pedang iblis itu? Tiba-tiba, pada saat ini, ada beberapa lampu pelarian yang terbang dari kejauhan, jatuh di belakang 3 orang Lin Bai, dan segera berseru, siapa kalian? Tidakkah kalian tahu bahwa tempat pengumpulan mayat di sini adalah wilayah benteng abadi ke-16 milikku? Jika kalian tidak ingin mati, keluarlah dari sini. Mendengar Lin Bai menoleh ke belakang dan melihat 8 pria parubaya datang berdampingan. Mereka mengenakan pakaian biasa, tidak berbentuk dan tua. Mereka tampak seperti orang-orang yang sedang tidur di sungai Xianxi. Tuan, lihatlah wajah orang-orang ini. Mereka tampak seperti pemulung mayat. Zhou Xi berkata dengan suara rendah di samping Lin Bai. Lin Bai segera membuka mulutnya dan bertanya, apakah kalian memancing mayat di sini sepanjang tahun? Mendengar pertanyaan Lin Bai, ke-8 pria itu saling memandang. Salah satu dari mereka, seorang pria tua berjanggut, keluar dan memberi hormat, saudaraku, saya sangat sopan. Kami adalah murid dari 16 benteng abadi. Kami membeli mayat dari 16 benteng abadi. Jika Anda tidak ingin menimbulkan lebih banyak masalah, Anda dapat pergi sekarang. Kalau tidak, meskipun kami bukan lawan Anda, kami juga dapat memberi tahu orang-orang di 16 Xianwu bahwa mereka punya cara untuk menghadapi Anda. Lin Bai mengepalkan tangannya sambil tersenyum dan berkata, saudaraku, Anda salah paham. Kami membuat beberapa kesalahan di kota. Kami harus meninggalkan kota. Seolah-olah kami mencoba mencari nafkah di sungai Xianxi, kami ingin meminta kabar dari Anda. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan kemudian mendesah, ini orang yang putus asa lagi. Para lelaki di belakang pria parubaya itu menatap Sun Yao dan berkata dengan suara rendah, wah, aku lihat kamu cantik dan berpakaian bagus. Kamu tidak terlihat seperti anak dari keluarga biasa. Karena kamu ingin mencari nafkah di sungai Xianxi, aku bisa memberimu kesempatan. Lin Bai menatap pembicara itu sambil tersenyum, dan dia berkata, nona kecil di belakangmu itu sangat cantik dan anggun. Jika kamu membawanya ke Teluk Poyue, dia adalah pohon uang terbesar di tanganmu. Haha. Hahaha. Para lelaki itu tertawa terbahak-bahak. Meskipun Sun Yao tidak sering meninggalkan kota Jianshan, tetapi juga mendengar maksud dari para lelaki ini, tiba-tiba wajahnya menjadi malu dan marah. Lin Bai menundukkan kepalanya dan terkekeh, menurutku bisnis pria mayat itu bagus. Bisakah kamu mengajariku beberapa pengalaman? Bab 4090, Penyelamat Mayat. Menghadapi ejekan orang-orang itu, Lin Bai mengabaikan mereka dan berkata, menurutku, bisnis pengumpul mayat sangat bagus. Apakah kalian punya pengalaman untuk mengajariku? Pria parubaya itu merenung, pengalaman. Seketika, Lin Bai menjatuhkan 1000 pil Rosevins dari cincin penyimpanan di depan pria parubaya itu, membuatnya langsung tersenyum. Setelah meminum pil burung merah itu, dia berkata, kalian bisa bertanya, jika kalian ingin tahu apapun, tanyakan saja. Karena kalian menerima uang, kalian akan menghilangkan bencana bagi orang lain. Selama kalian bertanya padaku, aku pasti akan tahu segalanya. Ayolah Lin Bai terkekeh dan berkata, aku tidak tahu apa perbedaan lokasi penyelamatan mayat. Pria parubaya itu berkata, kedua tepi sungai Xianxi begitu besar sehingga siapapun bisa datang untuk mengambil mayat.
Tetapi jika tidak ada perlindungan dari 16 Xianwu dan Teluk Boyue, bahkan jika Anda mengambil harta karun, Anda akan dirampok. Seperti kami membayar 16 Xianwu sejumlah uang setiap hari untuk mengumpulkan mayat, dan mereka akan mengatur tempat bagi kami untuk mengumpulkan mayat. Tidak ada orang lain yang berani menyerbu tempat pengumpulan mayat yang diatur oleh Benteng Abadi 16 dan Teluk Boyue, jika tidak, mereka akan dicabut oleh Benteng Abadi 16 dan Teluk Boyue. Tempat Anda sekarang adalah tempat kami menyewa mayat dari Benteng Abadi 16. Tidak murah untuk menyewa tempat pengumpulan mayat ini. Butuh lebih dari 10.000 zukue dan sehari. Mendengar kata-kata pria parubaya itu, wajah Lin Bai tenggelam, terutama jelek. Jika menurut kata-kata pria parubaya itu, orang-orang di tempat penyelamatan tubuh ini berubah setiap hari. Dengan cara ini, sangat sulit bagi Lin Bai untuk menemukan pria yang memancing tubuhnya setengah tahun yang lalu. Lin Bai kemudian bertanya, jika Anda mengambil harta karun dari Sungai Xianxi, di mana itu harus dijual? Pria parubaya itu berkata, jika Anda ingin menjual harta karun yang Anda ambil, Anda akan kembali ke Benteng Abadi ke-16 untuk menukar token sewa ketika waktu sewa hari berikutnya tiba, dan Anda juga akan menjual harta karun yang Anda dapatkan ke Benteng Abadi ke-16. Selama harta karun itu adalah harta karun, harga yang diberikan cukup memuaskan. Oleh karena itu, sebagian besar nelayan mayat akan memilih untuk menjual harta karun itu ke 16 Xianwu dan Teluk Boyue. Adapun harta karun yang dibeli oleh 16 Xianwu dan Teluk Boyue, mereka akan menjualnya kepada para pejuang di Lianzhou dan Suanzhou. Lin Bai mengangguk sedikit, yang berarti untuk memahami rantai bisnis Sungai Xianxi, dan kemudian bertanya, pertanyaan terakhir, sekitar setengah tahun yang lalu, di bagian sungai ini, sekelompok pemburu mayat mengambil mayat tanpa anggota tubuh, dan mengambil banyak harta karun dan kantong penyimpanan darinya. Bagaimana jika aku ingin mencari para penggali mayat ini? Pria parubaya itu mengerutkan kening, matanya tiba-tiba berkilat, dan dia berkata dengan suara rendah, aku tidak berpikir kamu ingin menemukan kelompok pemancing mayat, tetapi kamu ingin menemukan harta karun mayat tanpa anggota tubuh. Apa bedanya? Lin Bai terkekeh. Pria parubaya itu terkekeh dan berkata, tidak jauh berbeda untuk menemukan para pengumpul mayat dan menemukan harta karun, tetapi para penjebak di tempat ini berubah setiap hari. Para nelayan kemarin mencari mayat di sini. Besok, mereka mungkin mencari mayat ribuan mil jauhnya. Terlalu sulit untuk menemukan orang yang tepat. Aku tidak punya cara. Kata pria parubaya itu, menggelengkan kepalanya. Itu benar. Lin Bai tersesat sebagian, dan kemudian diam dan membawa Zhou Xi dan Sun Yao keluar dari jalan, dan mengembalikan tempat pengumpulan mayat di sini kepada orang-orang ini. Tepat saat Lin Bai hendak pergi, tiba-tiba seorang pemuda di belakang pria parubaya itu membuka mulutnya dan memanggil Lin Bai, halo, apa yang kamu bicarakan adalah mayat tanpa anggota tubuh. Sepertinya aku pernah mendengarnya. Lin Bai berhenti sejenak dan tiba-tiba menoleh ke arah pemuda itu. Dia bertanya dengan suara dingin, di mana kamu mendengarnya? Pria parubaya dan yang lainnya menoleh ke samping ke arah pemuda itu dan langsung berteriak, Ye Geng, jangan bicara omong kosong. Lin Bai terus tersenyum, tapi itu tidak masalah. Ye Geng, pemuda itu, tersenyum misterius dan mengulurkan tangannya, meremas ibu jari dan jari telunjuknya. Zhou Xi tersenyum pahit dan mengangkat tangannya untuk melemparkan 1000 pil Rosevins, ayolah, jika berita ini berguna bagi tuanku pasti akan mendapat hadiah besar. Ketika dia mendapatkan 1000 burung pipit mawar, pemuda itu menyimpannya dengan tersenyum, lalu berkata, saya ingat setengah tahun yang lalu, ketika saya sedang menghibur di Menara Wangchun di Teluk Boyue, saya mendengar sekelompok pengumpul mayat di meja anggur sebelah berbicara tentang mayat tanpa anggota tubuh. Mereka mengatakan bahwa ketika mayat itu diambil, dia masih hidup, dan tidak banyak harta di atasnya. Itu hanya pedang yang tampak bagus. Setelah mengumpulkan harta dan tas penyimpanan, mereka menendang pria itu ke Sungai Xianxi lagi. Kemudian, mereka mengatakan bahwa ketika mereka membawa pedang dan tas penyimpanan ke Benteng Abadi ke-16, pedang itu tampak bagus, tetapi pengurus Benteng Abadi ke-16 mengatakan bahwa itu tidak bernilai banyak uang, jadi mereka tidak menginginkannya, tetapi ada beberapa potongan besi berharga yang langka di dalam tas penyimpanan, yang membuat mereka kaya, dikatakan bahwa ada beberapa pasir abadi, sesuatu yang langka seperti batu fatalisme. Karena rejeki nomplok inilah beberapa dari mereka telah merampungkan kartu teratas paling populer di Menara Wangchun selama sebulan.
Konon setelah sebulan, kartu itu bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Hahaha. Mendengar perkataan pemuda Ye Geng ini, Lin Bai merasa senang. Kedengarannya pedang iblis itu tidak laku dengan harga yang bagus, tetapi memang benar. Pedang iblis itu memiliki roh. Pedang itu hanya bersinar di tangan Lin Bai, tetapi di tangan orang lain, pedang itu hanyalah logam yang rusak. Khususnya, hanya sedikit orang di dunia iblis yang dapat mengenali besi dewa kekacauan, jadi mereka menganggap pedang iblis sebagai benda biasa. Ini adalah kabar baik bagi Lin Bai. Pedang iblis dianggap sebagai benda biasa oleh mereka, jadi likuiditasnya akan jauh lebih sedikit, dan mudah bagi Lin Bai untuk menemukannya. 16 orang abadi belum membeli pedang iblis, jadi kemungkinan besar pedang iblis itu masih ada di tangan para pemancing mayat itu. Adapun harta karun di dalam tas penyimpanan, sepertinya tas itu telah dibuka oleh orang-orang dari 16 benteng abadi. Diperkirakan harta karun di dalam tas itu telah dijual oleh 16 benteng abadi. Sangat sulit untuk menemukannya kembali. Namun, selama Anda dapat menemukan pedang iblis, sedangkan untuk harta karun di dalam tas penyimpanan, Anda dapat menemukan sebanyak yang Anda bisa. Lin Bai bertanya lagi, apakah Anda tahu kemana orang-orang itu pergi? Ye Geng mengangkat bahu dan berkata tanpa berkata apa-apa, saat itu, saya sedang mabuk, dan ada wanita cantik di lengan saya. Saya bisa mengatur begitu banyak. Saya hanya berpikir bahwa mereka sedang membual. Setelah mendengar sepatah kata, mereka tidak terus mendengarkan, dan pergi tidur dengan kecantikan di lengan saya. Kemudian, saya mengetahui bahwa mereka telah menyimpan merek Wang Chunlou teratas selama sebulan penuh, dan saya tahu bahwa ini benar, bukan bahwa mereka sedang membual. Jika kau ingin menemukan sekelompok orang ini, pergilah ke gedung Wang Chun di Teluk Poyue untuk mencari Qian Qian, gadis nomor 1 yang dikontrak oleh mereka 6 bulan lalu, dia pasti lebih mengenal mereka daripada aku. Terima kasih banyak. Setelah memberi hormat, Lin Bai berbalik dan pergi.